Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Ahmad Munif ya. Untuk kali ini saya akan update sambung sisip pohon durian yang kita lakukan sekitar 3 minggu yang lalu. Kita uji coba melakukan sambung sisip pada seling durian ya, 3 minggu yang lalu. Sekitar ada 40-an batang seling ya kita lakukan sambung sisip pada pohon durian. Alhamdulillah ini sudah berumur sekitar 3 minggu dan sambung sisip yang kita lakukan sudah mulai menampakkan keberhasilan dari sambung sisip pohon durian. Dari sekitar 40 batang seling yang kita lakukan sambung sisip ini 50% berhasil dan 50% gagal. Untuk yang gagal ya, maaf karena kemarin kita tidak sempat videokan. Biasanya ketika sambung sisip ini gagal, batang ataupun sisip ini akan kelihatan hitam. Ini yang sudah berhasil kita coba buka, dan kemarin pas kita buka ini kelihatan seperti tunas-tunas ya, muncul atau warna keemasan ya teman-teman. Setelah kita setelah kita cek ternyata sudah berhasil. Untuk cabang yang ke atas sudah kita potong seperti ini ya teman-teman. Akan kita perlihatkan yang sudah berhasil seperti ini teman-teman. Ini kemarin pas kita buka ini kelihatan seperti keemasan. Ini yang berhasil berumur 3 minggu ya. Kegagalan ketika kita melakukan sambung sisip biasanya karena faktor hujan. Kemarin kita melakukan sambung sisip 3 minggu yang lalu, ada sekitar hampir 5 harian ya. Di sini hujan deras sekali sampai plastik yang buat nyungkup durian sambung sisip ini banyak terkena air. Jadi air pada masuk ke dalam seperti ini ya, ke dalam sungkup ataupun tali ikat dari sambung sisip ini ya. Ini contoh dari sambung sisip satu mata tunas teman-teman. Alhamdulillah kita mencoba ada 3 sambung sisip mata tunas, kelihatannya sudah berhasil ya. Karena di sini dilihat mata tunasnya tidak pecah ya, atau tidak kering teman-teman. Ini contoh-contoh dari sambung sisip yang kita lakukan berhasil ya. Ini sekitar ada lebih 1,5 tahun lebih teman-teman ya. Ini jenis bawor ya. Kalau yang ini sambung sisip yang kita lakukan sekitar 2 bulan ya. Ini sudah kelihatan tampak mata tunas seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah kita lakukan potong batang yang ke atas biar nutrisi ini masuk ke dalam mata tunas yang sudah tumbuh ini ya teman. Ini contoh-contoh yang kemarin kita lakukan tidak berhasil teman-teman. Ada sekitar 18 yang tidak berhasil ya, karena tadi faktor di tempat kami ketika melakukan sambung sisip ini pas cuaca hampir 5 hari sampai 1 minggu itu hujan deras sampai plastik yang buat ngikat ke sambung sisip durian ini banyak yang basah ya. Jadi karena kita melakukan sambung sisip ini belajar ya, otodidak ya, kita amati di mana posisi sambung sisip ini berhasil ya. Alhamdulillah kita mencoba sekitar 40, ada 50% yang berhasil. Ini hanya berbagi ya, tidak bermaksud mengguru ya. Karena kita benar-benar belajar otodidak, tidak belajar ke teman yang sudah ahli teman-teman. Untuk sambung sisip untuk kita pernah mencoba ada beberapa sambung pucuk ya pada pohon durian, banyak yang gagal ya. Kita mencoba sekitar 20 pohon, yang berhasil itu ada 1 pohon sudah mulai kelihatan tumbuh tunas baru ya. Yang tidak berhasil ini biasanya dilihat dari sambungannya ini akan kering ya, sama-sama seperti sambung sisip teman-teman. Akan kita perlihatkan
beberapa contoh dari sambung sisip yang sudah berhasil ya teman. Kita dekatkan kameranya ya. Ya teman-teman, contoh dari sambung sisip yang kita lakukan 3 minggu yang lalu sudah berhasil, kelihatan seperti tunas. Nanti kalau berasnya ini biasanya dari batang atau entres yang kita sambung ini tidak kering ya, masih hijau, biasanya ini akan berhasil ya. Ini contoh dari sambung sisip yang kita lakukan 3 minggu yang lalu sudah berhasil ya. Nanti teman-teman bisa memperhatikan video ini rahasia sambung sisip pada pohon durian ya. Karena kita belajar sendiri teman-teman, tidak belajar sama orang ya. Kita uji coba. Alhamdulillah kita berhasil ya. Kita berbagi ya. Kita perlihatkan yang sambung satu mata tunas teman-teman yang sudah berhasil ya. Ini contoh dari sambung atau sambung sisip satu mata tunas yang sudah berhasil ya. Dilihat dari berhasilnya ini, mata tunasnya sudah kelihatan agak keemasan ya, tidak kering ya. Dan atasnya sudah kita potong seperti ini teman-teman ya, biar nutrisi ini masuk ke dalam mata tunas ya. Ada 3 ya, sudah berhasil semua teman-teman. Nah, satunya lagi kita cari yang mana teman-teman ya. Ini kelihatan ya teman-teman. Ini kalau di lahan ini kelihatan tidak kering ya, sudah mulai tampak keemasan ya. Ini menunjukkan bahwa sambung sisip ini sudah berhasil ya. Kita lihatkan lagi yang lain teman-teman, yang sudah muncul mata tunas ya. Nah, ini yang kita lakukan sambung sisip 3 minggu yang lalu ya. Ini yang berhasil seperti ini teman-teman. Tampak kelihatan tunas ini warna keemasan ya. Ini dan batangnya ini masih hijau ya. Ini yang tidak berhasil biasanya akan jamuran atau akan berjamur dan kering ya. Jadi ketika teman-teman mau melakukan sambung sisip, bagi saya ya, saya bukan penjual bibit tapi hanya berbagi bagaimana teman-teman nanti ketika mau melakukan sambung sisip ya. Bener ya, saya melakukan sambung sisip ketika musim hujan ini banyak gagalnya teman-teman. Tapi saya melakukan sambung sisip ini ketika yang tahun kemarin kita melakukan sambung sisip pada musim kemarau, dan saat ini mau masuk musim kemarau ya, yang ya kita mencoba sekitar ada 40, sekitar 50% berhasil, 50% gagal ya. Dan ketika teman-teman mau melakukan sambung sisip ini, sebaiknya ketika melakukan sambung sisip letakkan di tempat yang panas ya. Itulah rahasianya ya. Itu berhasil teman-teman. Banyak yang berhasil untuk sambung sisipnya teman-teman ya. Nah, ini contoh yang belum kita buka teman-teman. Nah, ini yang belum kita buka seperti ini ya. Ini kelihatan dari entresnya ini masih hijau ya. Ini yang contoh yang berhasil lah, dan kelihatannya mata tunasnya sudah mulai mulai kelihatan tampak warna keemasan ya. Ini yang berhasil. Mana lagi teman-teman, kita perlihatkan yang sudah berhasil. Nah, ini yang berhasil ya teman-teman. Dan kita lepas ya tali sungkupnya atau tali ikatnya ya. Ini kalau di suek pakai kuku ini masih hijau ya, seperti ini ya. Dan yang bawahnya sambungannya belum kita lepas ya, biar benar-benar sambungan ini menempel pada seling pohon durian. Nah, ini contoh dari sambung sisip yang berhasil ya teman-teman.
Ini kita lakukan setengah tahun lebih ya. Nah ini juga kita melakukan sambung kalau untuk pohon alpokat kita lakukan sambung pucuk, alhamdulillah hampir 90% gagal ya. Jadi perbedaan ketika teman-teman melakukan sambung sisip pada pohon durian ya, ketika selesai melakukan sambung sisip letakkan di tempat yang panas ya. Tapi kalau untuk sambung pucuk pada pohon durian, pada pohon alpokat, ini setelah teman-teman melakukan sambung sisip, sambung pucuk, letakkan di tempat yang teduh, biar tidak ada penguapan ya di sambungannya ya. Biasanya kalau ditempatkan di tempat yang panas, entresnya ini akan kering. Ini belum kita buka ya, kemarin kita buka ini mati hitam, tapi kita buka ternyata masih ada warnanya ini masih hijau ya. Kelihatan teman di kamera ya, ini warnanya tunasnya warna keemasan. Jadi kita mencoba sekitar 40 batang seling yang kita lakukan sambung sisip, ini 50% gagal, 50% berhasil. Oke, saya kira untuk berbagi ilmu update keberhasilan dari sambung sisip ini kita hanya berbagi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Catatan penting ketika teman-teman melakukan sambung sisip, jangan lupa nanti peletakan sambung sisip sama entres sama seling ini jangan keliru ya, jangan terbalik ya. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara sambung sisip di video ini, rahasia keberhasilan sambung sisip pohon durian. Oke, terima kasih, semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semangat mencoba, semoga teman-teman yang sedang belajar sambung sisip ini berhasil ya. Terima kasih, salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.